Pada tutorial yang ketiga ini, kita akan membuat CRUD untuk halaman kategori. Yang pertama, kita akan membuat tampilan dari halaman indeksnya. Jadi misal nanti kita akan mengarahkan URL seperti ini, admin/categories, dan nanti akan muncul halaman indeks dari kategori. Seperti ini ya. Nah, ini not found karena kita belum membuat rootnya. Mari kita buat rootnya terlebih dahulu. Kita masuk ke file routes. Karena ini admin, kita akan membuat sebuah grup, root group, prefix admin. Oke. Kemudian di sini ada root resource. Jadi root resource ini cara singkat untuk membuat root yang res ya, res itu seperti ini. Ini kategori controller yang pertama kita buat, yang ada prefix -r nya di tutorial yang pertama. Jadi ada index, create, store, show, edit, update, dan destroy atau delete. Jadi ini adalah standaris dari Laravel. Jadi di sini indeks ini nantinya adalah sebuah get, create juga get, ini post, ini get, ini edit get, update put atau patch, dan ini delete. Nah, kalau kita lihat daftar rootnya menggunakan PHP Artisan, kita juga akan melihat root yang tadi sudah kita sebutkan ya, PHP Artisan root list. Nah, ini ya, ada kategori indeks, ini store, create, show, update, destroy, edit. Nah, di sini ya, ini get, ini post, get, ini put, ini delete. Jadi ini sebuah trik atau sebuah tips kalau sebuah controllernya res, kita bisa mempersingkat rootnya menjadi seperti ini daripada kita menuliskan satu persatu, root get, root post, store, put, delete. Oke ya, lanjut ya. Kemudian kita akan menampilkan view dari kategori ke dalam kategori controller. Jadi di sini kategori controller index, kita akan menampilkan kategori yang sudah kita buat. Jadi nantinya tampilan ini sebuah tabel. Kita buat dulu view-nya, ada di admin. Nah, ini kita biasakan untuk memisahkan ya, biar kita mudah mencarinya, biar kodenya juga rapi. Misalkan sesuai dengan nama modulnya yang akan kita buat. Ini kategoris, kemudian kita buat file index.blade.php. Nah, di sini tampilan dari kategori indeks ini akan menggunakan template apa? Kita akan menggunakan template yang baru saja kita buat tadi, yang ini ya. Di sini ada yang namanya yield content. Jadi kita nanti tampilannya akan dimasukkan ke dalam yield tersebut. Namun sebelum itu kita definisikan dulu ini mau menggunakan template apa. Kita bisa menggunakan extends. Nama templatenya adalah admin template. Nah, extend ini fungsinya hampir sama dengan yang ada di OOP pada sebuah bahasa pemrograman. Jadi kita bisa menggunakan semua yang ada di dalam template ini, sama seperti OOP ya. Kita bisa menggunakan semua function yang ada di kelas induknya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian di sini ada yield ini namanya konten. Nah, di view-nya kita menggunakan section untuk yield. Section namanya konten. Nah, di sini tampilannya seperti apa. Kemudian ada juga kan tadi kan
heal untuk title, untuk tampilan tab browsernya ada di partial head. Ini title ya. Kita juga bisa menambahkan di sini section. Nah di sini kalau hanya kita mengisi hanya satu baris saja, kita tak perlu menambahkan end section, bisa menggunakan section, namanya adalah title, kemudian isinya apa, isinya kan ini kan kategori. Coba seperti ini dulu ya, kita coba lihat tampilannya seperti apa. Return view admin kategori index. Apa nih, ada yang salah. Return. Ya ini ya, sudah punya kategori, ini kategori. Jadi ini yang saya namakan dinamis tadi. Nah, kita akan menampilkan tabel di sini. Jadi kita buat dulu tabelnya. Nah, triknya kita bisa membuka kembali file aslinya, file dari template yang kita download tadi, yang kita hapus tadi kan pada bagian row kalau nggak salah, pada bagian nih begin page content yang ini ya, div class row. Kita akan bungkus di sini, kita akan work menggunakan class row dot row. Ya ini tabelnya sudah munculnya seperti ini ya. Nah kemudian ini ada tombol generate report, cuma sepertinya ini kurang cantik tampilannya. Kita akan coba masukkan ke dalam card. Oke, kita coba masukkan ke dalam card. Oke, kita perlu menambahkan tombol add di sini. Tombol add ini nanti kita akan menuju ke sebuah form. Kita bisa tambahkan di atasnya di sini. Kalau kita klik ini, kita akan menuju ke kategori grid di sini, kategori grid. Nah, nanti di sini tampilannya adalah sebuah form. Jadi kita arahkan dulu ini. Root kategori script. Oke, di sini kita perlu menambahkan lagi view. Kita bisa duplikat ini, grid.blade
.php. Di sini adalah tampilan untuk sebuah formnya. Karena kita akan mengirimnya dalam bentuk post, jangan lupa tambahkan CSRF. Actionnya adalah store ini ya. Jadi proses untuk menyimpan ke database-nya akan kita tulis di sini. Actionnya route, kategori store. Jangan lupa tambahkan metode post. Name, usahakan untuk name ini sama dengan database. Kita tambahkan di sini di grid ini return view admin kategori grid. Udah muncul ya formnya. Nah, di sini kita perlu ubah add kategori pada bagian titelnya. Add new kategori. Oke ya, mari kita proses ini agar bisa masuk ke dalam database. Kita buat di sini. Nah, di sini ada beberapa cara sih, cara untuk menyimpannya ke dalam database. Ini yang cara yang pertama, kita menggunakan pendekatan OOP. Cara satu seperti ini ya. Jadi kan yang akan kita simpan kan kategori, sedangkan kategori modelnya adalah nama modelnya kategori. Kita buat sebuah variabel dolar kategori, misalnya kategori sama dengan new kategori. Pastikan dulu ini sudah terimport kategori, sudah ya. Nah, kemudian di sini kategori name kita ambil dari request yang namanya name. Jadi ini adalah dari nilai ini, name ini. Nah, sebelum itu cara melihat nilainya atau melihat kayaknya apa, kita bisa pakai ini dd $request all. Kita coba ya, kita coba dulu. Misal kita isi di sini dengan nama Laravel. Kita klik save. Nah, jadi di sini ya, ini adalah tokennya dan ini name-nya. Jadi request name artinya nilainya nanti Laravel. Seperti ini. Nah, setelah itu kita perlu untuk menyimpannya kategori save. Seperti ini. Ya, kita coba ya. Laravel, kita save. Nah, kita lihat di database kategoris. Data, nah sudah masuk ya Laravel ini.
Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua hampir sama dengan ini, cuma kita akan menginjeknya di dalam ini store ini. Jadi kita bisa menginjeknya kategori dolar kategori seperti ini. Nah, bedanya sih cuma ini aja sih, kita tidak perlu membuat objek baru. Jadi seperti ini saja. Kita coba. Sudah masuk ya Alpin.js ini cara yang kedua. Nah, kemudian cara yang ketiga ini mungkin ya, ini menurut saya sih ini adalah yang direkomendasikan ya, kita menggunakan Eloquent. Jadi kita mulai seperti ini, create kategori, ini nama modelnya, kemudian create. Di sini apa yang akan kita isi sama seperti tadi, name, dollar, request name, seperti ini. Cuma dipastikan ya, kita harus pastikan dulu kalau kita mau menggunakan Eloquent pada modelnya, mana model, kategori. Nah, ini ya, ini belum saya otak-atik ya, misalnya ya, ini akan terjadi error kalau kita mau menyimpannya. Nah, ini ya, error add name to variable. Jadi kalau kita menggunakan Eloquent atau ini namanya mass assignment, kita perlu menyebutkan kolom apa saja yang boleh kita isi. Jadi di Laravel ini kita bisa menambahkan variable namanya protected $variable. Ini adalah nama kolom yang boleh kita isi. Jadi di sini ada, ini kan otomatis ya. Ini juga dua ini otomatis. Nah, jadi kan tinggal name saja. Jadi kita tuliskan name. Atau kalau misalnya nanti di sini post, ini kan ada banyak. Kalau misalnya kolomnya ada banyak, kita bisa menggunakan selain variable adalah protected. Bukan protected ya, guarded $guarded ID. Di sini diisi ID seperti ini. Kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil masuk ke dalam database. Gitu ya, seperti ini ya. Nah, sekarang ini sudah ada 3 data, kita perlu menampilkannya ke dalam tabelnya. Oke ya, berarti kan ada di sini, ada di indeks ini ya. Kita ambil semua kategorinya, kategoris sama dengan kategori all. Ini akan mengambil semua data kategori. Ini seperti biasa, kita perlu passing ke dalam view-nya, kategoris ya, seperti ini. Di indeksnya kita tampilkan di sini tbody, biasakan menggunakan untuk for else ya. Tidak harus sih, cuma ini biar lebih aman aja. For else, mana for else. Jadi kalau misal ini sih gabungan ya antara for each if sebenarnya sih. Jika ada datanya kita akan tampilkan, jika tidak akan tampil apa. Kategoris
as kategori. Untuk penulisan nomor, nah biasanya kan kita menggunakan seperti ini ya. $no di sini sama dengan 1, kemudian di sini $no plus plus. $no plus plus seperti ini. Nah, kita coba ya. Ini ya, nah seperti ya. Cuma di Laravel di Blade ini ada cara singkatnya. Kita gunakan loop. Ini bawaan dari Laravel iteration. Kemudian di sini td kita tampilkan namanya, kategori name. Yang terakhir kita akan menampilkan 2 buah button untuk edit dan juga untuk menghapus. Kita buat button group div btn group. Edit. Di sini edit ini perlu sebuah parameter. Edit perlu sebuah parameter kategori. Kita bisa passing dengan kategori seperti ini, langsung kategori. Edit. Yang kedua adalah delete ya, destroy. Ya, sudah muncul isi dari kategori yang tadi sudah kita buat. Kalau kita klik edit ini, kita akan menuju ke halaman edit. Hapus juga kita akan hapus. Cuma di sini ada satu kekurangan. Kalau kita menambahkan ini, kita seharusnya kembali lagi ke halaman index dan menampilkan sebuah notifikasi kategori berhasil ditambahkan, misalnya seperti itu. Mari kita tambahkan. Kita bisa memanfaatkan session, jadi kita akan coba pakai alert dari Bootstrap-nya, Bootstrap 4. Ini ya, kita copy yang ini, sukses ini kita akan tampilkan di bagian di mana ya enaknya. Ini ya, kita akan tampilkan di sini. Ya, kita tampilkan di sini ya, di dalam kontainer ini. Cuma di sini ini akan aktif ketika session sukses berhasil buat. Berarti if, di sini kita tambahkan if session Nah, kemudian di sini pesannya apa?
dolar, biar singkat saja ya. Ini akan saya simpan ke dalam sebuah variabel. Session ini kita akan simpan ke dalam sebuah variabel message, jadi nantinya ini akan tampil ketika sukses. Kemudian di controllernya kita tambahkan return, redirect. Nah ini redirect ini kita menuju ke, kita pakai route aja ya, route redirect biar lebih aman. Kategori index, tambahkan width kayaknya tadi sukses, value nya kategori successfully added. Oke ya, udah berhasil muncul notifikasinya. Ya, tutorial selanjutnya kita akan memproses edit dan juga delete. Oke, sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya.